warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Syufatul Arifah, semester 4, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya kita menjaga dan melestarikan alam sekitar. Selain itu, saya juga ada sedikit tips untuk pengolahan limbah plastik loh. Ingin tahu? Mari simak video berikut ini. Kita sebagai makhluk hidup diberi kepercayaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjaga lingkungan dan merawatnya dengan baik. Namun, banyak oknum di luar sana yang tidak peduli akan hal itu dan meninggalkannya begitu saja. Apa yang akan terjadi ke depannya jika ini dibiarkan secara terus-menerus? Bagaimana perasaan kita semua setelah melihat cuplikan tadi? Jika dirasa kita semua pernah melakukan hal tersebut, apakah terselip di pikiran kita untuk merubahnya? Namun, jika kita menjumpai hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yap, kita harus menegur orang itu dan menasihatinya agar tidak mengulangi lagi. Dan ketika kita melihat sampah yang berserakan di lingkungan yang kita jumpai, kita harus mengambilnya dan membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Mari kita terapkan hal yang seperti ini di kehidupan kita. Perlu kita mengingat bahwa di Indonesia, menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua dengan jumlah 3,6 juta ton per tahun atau 9% dari jumlah total produksi sampah. Sekarang saatnya kita melakukan perubahan terhadap Indonesia kita. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa limbah plastik sebagian besar di Indonesia tidak dikelola dengan baik. Setelah ini, saya akan berbagi tips untuk kalian semua bagaimana cara mengelola limbah plastik agar bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Nah, limbah plastik yang akan saya gunakan kali ini adalah galon bekas air mineral yang biasa kita minum sehari-hari untuk menjadikannya pot bunga. Nah, yang akan saya lakukan pertama kali adalah membagi 2 galon bekas terlebih dahulu. Kegunaan lilin di sini untuk membantu saya mempermudah pemotongan galon bekas. Setelah lilinnya sudah menyala, mulailah lakukan pemotongan galonnya. Setelah itu, panaskan pisau terlebih dahulu. Tujuannya untuk melunakkan galon agar mudah dipotong. Kalian tidak harus menggunakan lilin ya, jika kalian tidak mau pisaunya menghitam seperti di video. Setelah terbelah menjadi 2, langkah selanjutnya adalah memberi lubang yang ada di bawah galon bekas tersebut. Jika sudah, bentuknya akan seperti ini ya. Tujuannya untuk mengalirkan air yang disiram ke tanaman agar tanahnya tidak terlalu basah. Jika sudah diberi lubang, selanjutnya saya menambahkan pupuk yang sudah saya siapkan. Jika serasa udah cukup, mulailah kita menanam bunganya. Di sini saya menanam bunga mawar ya, teman-teman.
Untuk mengambil tanamannya, kita perlu kehati-hatian agar akarnya tidak terlepas dari pohonnya. Jika sudah selesai, kita pindahkan tanamannya ke dalam galon bekas yang sudah disiapkan tadi. Jangan lupa pupuknya untuk ditekan-tekan ya, agar tanamannya tetap berdiri kokoh. Dan ini dia hasilnya. Jadi dengan ini kita dapat mengurangi penumpukan limbah plastik yang ada di negara Indonesia kita. Tidak hanya menggunakan galon bekas saja ya, teman-teman bisa menggunakan limbah plastik lainnya seperti botol bekas. Setelah itu, jangan lupa merawat tanamannya agar tanaman tetap subur. Itu dia sedikit tips dari saya. Tidak sampai di sini loh. Selanjutnya, ikuti saya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal yuk. Saya biasa mencabuti rumput di sekitar tempat tinggal saya. Tujuannya untuk memberikan unsur estetik pada halaman dan tanaman-tanaman yang saya rawat. Jangan lupa juga untuk menyapu halaman rumah agar terlihat lebih bersih dan meminimalisir kuman. Tidak hanya itu, jumlah virus dan bakteri juga semakin berkurang. Jadi, kita pun lebih bisa minim terkena penyakit, begitu juga keluarga. Jadi, hal ini pun membuat keluarga kita menjadi lebih sehat. Mari kita lihat sebelum dan sesudah dibersihkan. Dan ini setelah dibersihkan. Teman-teman bisa melihat perbedaan dari sebelum dan sesudah. Sekarang kita sudah tahu betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, karena lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Janganlah kita malas-malasan untuk merawat lingkungan di sekitar kita ya. Tidak hanya itu, kita juga bisa memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami berbagai macam-macam tanaman. Contohnya tanaman pandan yang memiliki manfaat menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kolesterol, meringankan gejala rematik, sebagai obat penenang, menambah nafsu makan, menurunkan demam, dan mencegah kanker. Nah, selain tanaman pandan, ada juga loh, yaitu tanaman kunyit. Tanaman kunyit memiliki manfaat, yaitu sebagai obat penyakit gangguan pencernaan, pembersih darah, penguat jantung, penguat lambung, peluru kencing, antioksidan, dan antibakteri. Ada juga tanaman cabai yang memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, membunuh sel kanker, melancarkan pencernaan, meningkatkan kinerja otak, menghilangkan stres, mencegah obesitas, dan membantu menurunkan berat badan, membantu pembentukan sel darah merah, bersifat anti radang, dan mengobati panas dalam, terutama sariawan loh. Ternyata cabai juga memiliki manfaat sebanyak itu.
Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.